Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan olehnya untuk bisa melanjutkan kembali aktivitas dan rutinitas kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiki karya Syekh Dr. Khalid Abdul Aziz Hafizahullahu Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembahasan kita di kitab ini, insya Allah kita akan masuk ke pelajaran angka. Bagaimana cara membaca angka di dalam bahasa Arab. Dan ini kaitannya dengan sesuatu yang dihitung atau ma'dud. Maka materi kita kali ini adalah adat dan ma'dud. Maka dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, yakni pertemuan pagi hari ini kita akan fokuskan membahas adat. Adat yang hitungannya satuan, belasan, puluhan. Nah, al-adat. Judulnya al-adat, ya, angka. Wa nadrusu fihi ma yali, dan kita akan belajar di dalamnya berikut ini. Yang pertama yakni al-adadu min haitsu tadhkir wa ta'nis. Ya, angka yang ditinjau dari sisi apa? At-tadhkir, bentuk mudzakarnya, wa ta'nis, dan juga bentuk muannasnya. Dan yang kedua adalah tamyizul adat. Yang dimaksud dengan tamyizul adat karena kita kemarin sudah membahas tentang tamyiz sebelum membahas hal. Yakni apa? Apa tamyiz? Tamyiz apa? Pembeda, Tam Ustaz. hmm? Definisi Mubah. dari buku ini. Jelas, tamis jelas zat dan yang tamis masih musbah. tidak. Nah, definisi dari buku ini buka Cimo. 10 lembar sebelumnya. Ketemu itu nanti definisi tamyiz ya. Ismun nakiratun mufassirun li ibhamin zati au nisbatin. Ya, definisinya ringkas, padat ya. Dia adalah isim nakirah, kemudian mansub. Nah, ya. Kemudian fungsinya apa tuh? Dia Fasir. Menjelaskan yang belum jelas. ya mufassir, ya, mufassir au yufassir, dia menjelaskan. Menjelaskan apa? Hayat atau zat? Hunaka farqun baina tamyiz wal hal. Di sanalah perbedaan. Letak perbedaannya antara dia dengan si hal. Padahal sama-sama dia fadlah untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Tapi sesuatu yang belum jelas itu apa? Kalau hal itu dari hayat keadaannya, tapi kalau tamyiz dari apa? Zat. Dan bukan hanya zat saja tamyiz, tapi juga nisbat. Isbah. Makanya tamyiz terbagi menjadi dua. Ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbat. Itu di halaman 470. Paham ya? Nah, tamyiz yang dimaksud di sini adalah tamyiz zat atau tamyiz nisbah? Nisbah. Hmm? Zat. Tamyiz zat atau tamyiz nisbah yang dimaksud di sini? Yo, kalau lupa dibuka lagi. Ya, mumpung masih mengkaji buku ini. Zat Tamyiz, ya Ustaz. Tamis Zat, zat Ustaz. zat iya, Ustaz. tamyiz zat itu adalah tamyiz setiap isim nakirah mansub yang terletak setelah adat, miqdar, dan juga yang diserupakan dengan miqdar, ukuran, timbangan, begitu jarak. Nah, maka ini kajiannya adalah ma'dud. Yang dimaksud dengan tamyizul adat di sini adalah tamis-tamis yang di situ dia sebagai ma'dud. Ma'dud artinya apa? Sesuatu yang dihitung karena dia terletak setelah angka. Maka ini macam-macam bentuknya sebagaimana yang telah kita singgung dalam pembahasan tamyiz.
ya, tersinggung dalam pembahasan tamyiz, bahwasanya untuk tamyiz adat ini dia bermacam-macam bentuk pengiropannya, tergantung dari bentuk angka tersebut. Ya, apakah dia adalah adat yang mufrad, atau adat yang tarkib, atau adat yang maktuf. Yang maktuf itu puluhan. Paham ya, kalau yang tarkib belasan, kalau yang mufrad satuan. Nah, di sini kita akan mempelajari kaidahnya. Nah, ya. Kemudian hasil dari pembelajaran adat ini kenapa materi adat disendirikan oleh penulis? Bisa jadi beliau merasakan keresahan. Banyak orang yang pandai nahu, banyak orang yang pandai baca kitab, tapi pas sudah ada angka, nomor, ribuan, dilewatin. Dilewatkan begitu. Takut salah atau sulit membaca tanggal lahir dan tahunnya. Oke, kemudian yang ketiga, ya tentu karena nahu selalu melekat dengan ini, i'rab, ya. I'rab. Nah, yang di i'rab adalah adatnya. Kemudian juga makdudnya pun juga yang di tamyiz tersebut. Yang keempat, nah ini qiraatul a'dad fit tarikh wa ghairihi. Ya membaca angka terkait dengan tanggal atau yang semisalnya. Awalan yang pertama adalah al-a'dad min haitsu tadhkir wa ta'nis. Hadza mukhattat yujmilu hukma al-'adad min haitsu tadhkir wa ta'nis wa yalihi at-tafsil, dan berikutnya adalah rinciannya. Ya, inilah bagan yang menggambarkan hukum adat secara umum keseluruhan, ya, secara mujmal, yang ditinjau dari sisi tazkir dan taknisnya. Ingat, kita baru membahas adat, ini bagian pertama. Makanya di sini awalan. Nanti ada sanian yang membahas apa? Si tamyiznya atau ma'dudnya. Mungkin tidak di pertemuan hari ini, di pertemuan berikutnya untuk membahas tamyiz. Ya. Nah. Yang pertama, nah ini ada 4 model adat, ada 4 model angka. Ya, ada al-adadani, 2 angka. Ada 2 angka yang ketika kita ingin meninjau untuk memuzakarkan dan memuannaskan si angka ini, ya, kita bisa meninjau dan mengikuti si ma'dudnya, isim yang terletak setelahnya. Jenisnya apa tuh? Karena dia di sini aturannya hanya untuk angka 1 dan 2. Wahid wasnani. Di mana angka 1 dan angka 2 dia yuafiqani, mereka berdua ini menyamakan jenis si ma'dud daiman, selalu ala kulli halin, atas setiap keadaan. Jadi apa? Kalau ma'dudnya mudzakkar maka si wahidnya mudzakkar. Begitupun sebaliknya, kalau si ma'dud muannas ya udah wahidnya pun juga wahidah. Ada tamar butoh muannas. Isnani juga. Nanti bentuk muannasnya isnani bagaimana? Kita lihat nanti ya. Ini kan secara umum. Yang kedua ada al-a'dad min salasah. Barulah ini dimulai hitungan 3. Nah, salasah dari 3 ila tis'ah. Bagaimana keadaan muzakkar muannas si angka ini? Angka dari hitungan 3 sampai 9 tuh khalif, menyelisihi siapa? Al-ma'duda. Menyelisihi berarti nggak sama dong. Iya, ma'dudnya muzakkar maka si angka harus muannas. Ma'dudnya muannas maka si angka harus apa? Jakarta, Ustaz. Muzakkar, ya, daiman ala kulli halin. Daiman ala kulli halini. Dari 3, nah ya, sampai 9. Tukhalif al-ma'dud. Model yang ketiga, al-adad. Nah ya, hitungan 10. Nah, dia punya 2 keadaan nih. Lafal asyrah. Ya, lafal asyrah. Dia punya 2 keadaan. Lahu halatani. Nah, yang pertama,
Yukhalif al-ma'duda idza kana mudhafan. Dia bisa menyelisihi si ma'dud kapan? Dan apa syaratnya? Idza kana mudhafan. Kalau dia mudhaf, ya, kalau dia menjadi mudhaf. Kalau dia menjadi mudhaf. Ini dibilang belasan, dibilangan belasan tuh nanti ya. Dibilangan apa belasan. Nah, udah jadi mudhaf. Yang kedua, keadaannya nih. Yuwafiq al-ma'duda idza kana murakkaban. Nah, ya. Kalau dia murakkab, maka lafal asyrah angka 10 ini dia menyamakan si ma'dud, isim yang terletak setelahnya dari sisi jenis muzakkar atau muannas. Yang keempat bilangan 100 dan 1000. Dan kelipatannya ini mudha'afnya, ya. Wa alfazul uqud takunu bilafzin wahidin, maka dia menjadi dengan satu lafaz ma'al mudzakkar wal muannas. Tidak usah bingung karena dibahas satu persatu. Sabar. Kita masuk yang pertama tadi. Angka 1 dan 2. Ya. Hmm. Yuwafiqani al-ma'duda fi tadhkiri wa ta'nisi ala kulli halin, menyamakan ma'dud dalam perkara jenis muzakarnya yakni tadhkir dan jenis muannasnya yakni ta'nis di setiap keadaan. Sawa'un akana al-adadu mufradan. Nah, ini saya garis bawahi. Sama saja apakah ada tersebut yang termasuk mufradan, am murakaban atau murakab, am ma'tufan atau ma'tuf. Nah, angka yang mufrad itu contohnya apa? Ada tuh di bawah. Yang murokab bagaimana? Ada di bawah. Yang ma'tuf seperti apa? Ada juga di bawah. Oke, al-mufrad yang contohnya mufrad seperti ini. Hadara talibun wahidun wahidun. Ya, mana ma'dudnya wahidun? Talib gitu. Berarti posisinya wahid jadi apa? Na'at gitu. Makanya jelaslah dia menyamakan jenisnya. Itu di antara sebab kenapa angka 1 dan angka 2 ini sama dengan ma'dudnya. Itu. Karena dia berposisi atau berkedudukan sebagai apa? Naat. Si ma'dudnya jadi man'ut. Gitu. Kalau dalam posisi yang mufrad seperti ini. Beda nanti ketika murakkab. Ya. Gitu. Hadara talibun wahidun. Wa talibatun wahidatun. Wa rajulani ithnani. Ithnani untuk lafal mudzakkar. Kemudian ithnatani ketambahan ta. Itu untuk yang muannasnya. Wa mra'atani ithnatani. Kemudian angka yang murakab ini yang belasan nih. Lihat baik-baik. Ahada asyara to toliban. Nah, ya. Ahada asyara to toliban. Ahada asyara toliban. Nah, tolibannya mudzakkar. Ahada. Nah, ini bentuknya pakai ahada bukan lagi wahid. Ya, ahada untuk yang mudzakkar. Ya, ahada untuk yang mudzakkar. Kemudian untuk yang muannasnya pakai apa? Bukan ahada tapi pakai ihda. Ihda asyrata tolibatan. Nah, ya. Tolibatan. Kemudian yang dua, hadara isna asyara rajulan isna asyara. Nah, isna asyara. Isna asyara rajulan isna. Ya, isna. Begitu. Kemudian hadarat ithnata asyrata imro imro'atan. Nah, wa qawlihi ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaban.
ahada asyara kaukaban. Kaukab muzakkar, muzakkar. Itu mufrad ya. Karena jamaknya kaukab adalah kawakib. Ahada. Qaulihi ta'ala wa ba'atsna minhum ithnai asyara ithnai. Ingat, lafal dua ini mu'rab ya. Yang mabni mah asyarnya aja. Gitu. Kemudian bilangan belasan selain dua ini. Kan kita telah bahas di pembahasan mabniyat ya. Sim-sim yang mabni. Nah, sim-sim yang mabni. Nah, gitu. Ya. Dan ada yang dikecualikan. Di antaranya yang bentuk-bentuk musanna, baik domir yang musanna, hadani, hatani, danika, tanika, itu mu'rob. Kemudian isi mausul yang dua, aladzani, ya kan? Nah, alatani, dia mu'rob, gitu. Ya. Jadi difahami teman-teman semua. Ini teman-teman terkait irob angka-angka itu di awal-awal itu kan kita sudah pernah membahasnya. Kita sudah pernah membahas membahasnya. Nah, Ustaz, secara umum. isna ini kan ada mudhaf ya Ustaz. Kenapa? Jadi isnai asyara. Ini seharusnya isna ini ya Ustaz ya. Kita udah pernah bahas. Coba nanti direkam, dibuka kembali pembahasan itu di rekamannya ya. Nah, saya tidak mau mengulangi itu. Ayo. Saya masih ingat kok. Tahun kemarin itu dibahasnya. Karena memang pas di awal-awal ya di pembahasan mabni ya. Nah, isim-isim yang isim-isim yang mabni ya di mabniyat. Ketemu? Coba dibuka ya. Tuh, ada di halaman 18. Nomor 7 al-a'dad al-murakkabah. Nah, itu ahada asyara wa tis'ata asyara wa ma baina huma tubna ala fathi al-juz'ain fa yustasna isna asyar isnata asyrata fa inna sadrahuma yu'rabu i'rabal musanna. Nanti kembali di rekaman itu ya, sering-sering dibuka. Ini kitab 600 halaman ya, sering-sering dibuka, kitabnya bagus sekali. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Oke, yang ma'tuf sekarang. Yang ma'tuf berarti kan ada waw atofnya. Ini bilangan yang puluhan. Contoh lihat baik-baik. Hadara wahidun. Nah, pakainya wahid, tidak lagi ahada. Wahidun wa ishruna. Nah, ya, wahidun wa ishruna rajulan. Abaikan yang ishrunnya. Nah, lihat yang wahidnya. Wahidnya muzakkar, lihat ma'dudnya muzakkar rajulan. Kemudian ihda, ihda untuk yang muannas. Wasalasuna imro'atan. Nah, imro'atan muannas ma'dudnya lihat pakainya ihda bukan wahid. Lalu bagaimana yang isnain? Nah, qara'tu isnain. Kenapa dia? Nah, coba. Ada yang masih ingat nggak ngirobnya ini isnain gimana nih? Nah, hmm? Maf'ulun bih Ustaz. Oke, terus?
Dia mu'rab atau mabni? Siapa yang bisa jawab? Mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Oh, isnaini. Iya, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Itu aja isnaini. Ya kan? Mirip siapa ini tanda nasabnya? Musanna. Musanna. Musanna, ya. Dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna, tapi kita katakan di akhir peng'iroban itu adalah mulhaq bil musanna. Gitu ya, teman-teman. Nah, wasnatain, nah, isnatain ada taknya nih tambahan karena dia muannas, yakni si ma'dudnya muannas karena dia menyamakan, ya, menyamakan sebagaimana di sini yuwafiqani. Baik ketika adat itu mufrad, baik ketika itu murakkab maupun yang ma'tuf tadi bilangan puluhan. Sekarang kita masuk model yang kedua, adat dari 3 sampai 9. Yang tadi dikatakan tukhalif al-ma'duda fit tadhkir wa ta'nis. Wa tudzakkaru ma'al muannas fatudzakkar ma'al muannas wa tu'annasu ma'al mudzakkar. Nah, jadi si angka ini ketika bersama muannas ya dia dimuzakarkan. Kalau bersama muzakkar ya dia dimuannaskan. Ala kulli halin di setiap keadaan. Sawaun akanal adadu mudhafan, sama saja apakah adat itu dia mudhaf atau murakkab atau ma'tuf. Oke. Nah, ya. Nah, ketika dia satuan itu kan dia menjadi mudhaf, ma'dudnya menjadi mudhaf ilaih. Begitu. Dari kitab Durus Lughah jilid 1 paling akhir kalau teman-teman belajar bahasa Arabnya dimulai dari kitab tersebut ya. Nah, di bagian akhir, ke akhir-akhir banget, di Darus ke-19 atau ke-20, nah itu, bahas adat dari 3 sampai 9. Dan ma'adudnya adalah jamak majrur bentuknya tuh, jamak majrur. Kenapa bisa jamak majrur? Ya mudhaf ilaih dari angkanya, berarti angkanya mudhaf. Lihat baik-baik, hadara salah satu tulabin. Nah, tulabin mudhaf ilaihnya salah satu. Gitu. Salah satu. Telah hadir 3 orang siswa. Salah satu kenapa dia di domah ini? Ya fa'ilnya hadoro. Tapi kenapa dia mu'annas? Ya tukhalif. Dia menyelisih si tulab. Tulab kan muzakkar. Kalau mu'annas bagaimana? Wasalasu talibatin. Gitu. Wa qawlihi ta'ala qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin. Salasata ayyamin. Kenapa fathah? Kok nggak domah? Siapa yang tahu? Hmm? Jadi naat. Nah, siapa? Naatnya anas. Hmm? Masa iya? Salah. Ayo, diingat baik-baik. Itu dia mudhof ilaihnya apa tuh? Ayamin, Ustaz. Iya, Kami, Ustaz. coba. Pembahasan apa ini? Masih di mansubat. Baru beberapa pertemuan yang lalu pembahasan ini. Di bulan ini juga Kami, Ustaz. pembahasannya. Oh, Masa hal. Kamis? Hal tadi. Lihat lafalnya ayamin tuh. Itu lafal apa itu ayamin tuh? Hal bukan tadi. Enggak hal, masa hal. 3 hari. Ayo. Kalau itu apa ya? Maf'ul mutlak. Kok maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak mah diambil dari lafaz amilnya. Mana amil salah satu? Tidak ada. Nah, gitu. Ayamin sim jamid. Mana sim mustaq dia? Ayo. Eh,
Yang ilah Ustaz. Hah? Salah satu Eh, ayam itu yang saya tebalin. Kenapa dia fathah salah satu? Hmm? Sebagai apa? Hmm? Dorof Ustaz. Sumpah dorof. Masa Zorof? Itu maf'ul Zorof? bih. Ustaz. Hah? Maf'ul bih bukan? Ini ayatnya juga dikutip kok di situ di pelajaran itu. Maf'ul apa? Ruli ajali. Kok maf'ul ya ajli? Maf'ul ya ajli menjelaskan sebab. Nah, ini enggak ada menjelaskan sebab. Ya. Maf'ul fi. Maf'ul Maf'ul fi yang mana nih? ayat. Tukallimu. Enggak. Maf'ul ke yang kedua. Ya, kan makanya tadi saya bilang suruh lihat mudhof ilaihnya ayyamin. Jangan lupakan pelajaran An-Naibu Aniz Zorfi itu judulnya tuh. Dibuka halaman 422. Saya buka juga deh di PDF-nya nih. 422. Oke. Ke bawah 423. Ini ayatnya dikutip. Sama kan ayatnya Ali Imran ayat 41. Salah satu ayamin. Nah, karena judulnya ah, ya tuh. Di antara yang menggantikan zorof itu adalah adat. Adat yang apa? Yang memayiznya dengan zaman dan makan. Oke, tadi saya suruh lihat. Ya, nah, yang di mana isim yang terletak setelah si adat salasah itu apa? Ayamin. Ayamin itu lafal zorof tidak? Lafal zorof. Zorof apa? Zaman. Gitu. Dorof. Aman. Mau jamaknya, mau mufradnya. Ini mufradnya yauman. Paham ya? Gitu. Kemudian di sini di bawah tadi ya salah satu ayamin. Nah, ayamin. Nah, ya, itu bentuk jamaknya. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah, Ustaz. Baik. Harus sering murojaah ya Ustaz. Iya, kalau udah berakhir, udah khatam ini kitab kan murojaah mandiri lagi itu namanya, ya. Harus di Perasaan banyak betul babnya Ustaz. apa? Bab- Babnya bolak-balik kita jadi kadang Ini suka baru bingung Ustaz. sedikit pembahas apa namanya penempatan dan peletakan layoutnya saja rapih kitab ini kalau boleh jujur. Kalau pembahasannya sama saja dengan kitab-kitab Nahwu yang lain ya, tapi layoutnya, penempatannya, peletakannya, tabelnya, ini lebih rapi gitu. Dan kitabnya lebih lux. Kalau teman-teman beli kitabnya itu, wow, renggang-renggang tuh, teman-teman nulis faedahnya luar biasa. Nah, gitu, nulis artinya, gitu, ya. Tapi belum menyimpan keseluruhan pembahasan ilmu nahwu istighol belum dibahas, ya kan? Nah, ke mutamimah, mutamimah juga ya sebagian besar, tapi ada yang belum terletak di situ. Gitu ya. Puncaknya di mana di Alfiah? Tapi itu pun juga belum dikatakan sebagai puncak, tapi awal menuju puncak. Ya, kita sampai Patron di ada mana Ustaz. tadi ya? Kita sampai di sini. Nah,
Wa qawlihi ta'ala qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasa layalin. Sama ya, salasa layalin. Layalin. Begitu. Kenapa salasa? Maf'ulun fi naib anil zaraf ya. Wa qawlihi ta'ala fa syahadatu ahadihim arba'u syahadati arba'u ya arba'u. Qawlihi ta'ala wa huwa alladhi. Ini kita sedang mempelajari apa? Angka yang menyelisihi ma'dud. Nah, ya, karena hitungan 3 sampai 9 4 kan setelah 3. Syahadatin, syahadati ini ma'dudnya. Nah, gitu. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Nah, ayyamin. Nah, sittah dan ayyamin. Nah, ayyamin ini dilihat dari bentuk mufradnya teman-teman ya. Nah, mufradnya kan muzakkar. Kalau bentuk jamaknya kan dia dihukumi muannas. Tapi tidak demikian. Nah, dia penghukumannya lihat dari bentuk mufradnya. Sampai sini teman-teman dipahami ya. Karena nanti kan ada bentuk apa isim mufrad ketika dijamakkan ada tak marbutoh. Gitu. Qaulihi ta'ala sakharaha alaihim sab'a layalin sab'a dan layalin. Layalin ini nggak ada tamar butohnya nih. Langsung dihukumi muzakkar. Bentuk mufradnya apa? Lailatun. Gitu. Maka qaulihi ta'ala wa laqad ataina Musa tis'a ayatin. Nah, ya. Tis'a. Nggak ada tamar butoh muzakkar. Kemudian ayatin. Nah, ya. Yang murakkab. Hadara sab'ata asyara rajulan wa sab'a asyrata imro'atan. Perhatikan bukan lafal asyrahnya, tapi lafal yang satuannya. Sab'ata asyara rajulan. Nah, sab'ata muannas, maksudnya mana? Rajulan muzakkar. Tukhalif. Sab'a muzakkar, imro'atan muannas. Tukhalif, ya, menyelisihi. Kalau asyaroknya ini kan dia memang menyamakan. Nah, dalam adat yang murakkab. Kita udah bahas tadi. Nah, di mukhattad di sini nih yang lafal. Nih. Kapan dia menyamakan teman-teman? Kapan dia menyamakan lafal apa namanya si ma'dudnya nih bilangan 10 ini? Idza kana murakkaban kan? Ini yang tadi kita bahas. Jadi berkesinambungan ini. Ini asas yang harus kita pahami. Bagan ini ya. Pakai warna ungu. Oh. Jadi kalau udah dapet dasarnya enak. Baik ya. Lanjut yang ma'tuf. Ma'tuf nih yang puluhan. Hadara khamsatun wa arba'una. Khamsatun muannas. Talibannya muzakkar. Wa khamsun wa arba'una talibatan. Talibatan muannas. Khamsunnya muzakkar. Ya. Tanbih. Indal hukmi alal ma'dudi bitadhkir au ta'nis. Ketika menghukumi ma'dud dengan muzakkar kah atau muannas kah yurja'u ilal mufrad. Nah, ini yang tadi saya singgung kan, untuk menghukumi si ma'dud itu muzakkar atau muannas, kembalikan dia pada bentuk mufradnya, dilihat dari mufradnya, gitu. Nah, ya. Agar tidak, nah sehingga tidak terjadi apa? Kesalahan, khoto, kesalahan ya. Tatbiq, qawaid, suwar, junaihat. Nah, ya. Nah, ini diantara penerapannya nih, pengaplikasiannya, qawaid. Nah, ini nggak ada tamar butoh nih. Ini bentuk jamak dari qawaidatun muannas. Qawaidah. Maka pakai angkanya yang mana? Salah saya muzakkar. Karena dilihat dari bentuk mufradnya. Li'anna mufrada qawaid yakni qaidatun wa huwa muannas. Wa taqulu hafidtu khamsa suwarin. Suwar. Pakai khamsa yang muzakkar. Karena dilihat dari bentuk mufradnya suara apa? Surah. Surat satu surat. Saya telah menghafalkan 5 surat. Ya.
Kalau saya telah menghafalkan 7 surat, apa bahasa Arabnya? Sab'a su Hafidtu sab'a sab'a suwarin. suwarin. Itu sab'a suwarin. Ya, hafidtu sab'a suwarin. Hafidtu sab'a suwarin minal Qur'anil Karim. Paham ya? La'ana mufrad suwar surah. Ya, wa huwa muannas wa taqulu anfaqtu khamsata junayhat. La'anna mufrad. Nah, karena mufrad dari junayhatnya ada tak. Nah, padahal dia muzakkar nih mufradnya. Itu. Nah, ini percis banget kayak apa? Jawab muannas salim. Ah, karena dia diakhiri alif dan ta. Nah, ya. Alif dan ta di sini, ya. Apakah ini sebagai penanda jamak muannas salimnya? Enggak, begitu. Ya. Nah, tapi apakah dia masuk ke jamak muannas salim? Kalau kita bahas jamak muannas salim, karena alif dan ta di sini adalah mazidatain, keduanya tambahan, maka dia masuk di jamak dengan jamak muannas salim. Tapi mufradnya muzakkar, makanya dilihat dari bentuk mufradnya, bahwa muzakkarun. Ketiga, adat yang asyraf. Punya dua keadaan tadi kan? Nah, keadaan yang kedua tadi udah sempat kita singgung. Yang pertama, al-idhafah, halatul idhafah, keadaan ketika idhafah. Fi hadhil halati yukhalif al-ma'duda, dia menyelisih ma'dudnya fi tadhkir wa ta'nis. Contoh ra'aitu asyarata tullabin. Nah, ya, menyelisihi. Ini kan jadi mudhaf nih. Ya, jadi mudhaf asyarata. Mudhafnya, tullabin mudhaf ilaihnya. Asyra. Ketika ada tak marbutoh, syaknya diharokati fathah. Ketika tidak ada tak marbutohnya, huruf syaknya disukun. Asyrukah, asyrokah, asyrikah, tergantung nanti amil yang masuk kepadanya. Karena kenapa di sini asyrota dia fathah begitu? Nah, karena ada amil yang menuntut dia untuk itu, roa itu, fil fa'il. Qaulihi ta'ala fakafar fakaffaratuhu ita'amu asyarati masakin. Nah, asyarati. Kenapa kasroh? Karena amil yang menuntut itu, yakni it'amu jadi mudhaf. Asyarah jadi mudhaf ilaih, tapi sekaligus jadi mudhaf juga untuk masakin. Wa qaulihi ta'ala qul fa'tu bi asyri. Nah, kasroh jadi apa dia? Majrur terletak setelah huruf jarba. Sekaligus jadi mudhaf untuk suar. Namun kita lihat keadaannya asyr muzakkar. Suar ini kan dilihat dari mufradnya muannas. Nah, dia menyelisihi. Keadaan yang kedua, halatut tarkib. Ya, hadara khamsata asyara rajulan. Tadi kan sudah kita bahas khamsa asyrata imra'atan. Kalau yang lafal khamsanya menyelisihi, tapi kalau lafal 10-nya menyamai. Wa qaulihi ta'ala inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran. Nah, ya, isna asyara syahran. Kalau ini menyamakan, karena apa? Yang 10-nya sama dengan ma'dud, dan yang dua kan sama dengan satu, menyamakan ma'dud. Di setiap keadaan. Maka oleh ta'ala fanfajarat minhu ithnata asyrata sama ainan. Nah gitu. Ya. Tanbih dabatus syin min lafzi asyra. Ya, harokat syin dari lafal asyra. Tuftahu asyinu, kapan huruf syin itu di fathah? Ya, ma'al ma'dud al mudzakkar. Tentu bersama ma'dud yang mudzakkar. Gitu. Wa tusakkanu ma'al ma'dud, dan syin itu disukun ketika bersama ma'dud yang muannas. Contoh, hadara asyaratu tulabin. Nah, hadara asyaratu tulabin. Nah, huruf shinnya kenapa ada di fathah? Karena bersama ma'dud yang muzakkar tulab. Ketika bersama ma'dud yang muannas, ya huruf syanya disukun asyru talibatun. Karena dia berbentuk muzakkar tuh, asyru. Ketika bilangannya tarkib, nah, belasan, sab'ata asyara. Nah, untuk sab'ata asyara mabni kedua-duanya nih alal fathi.
Ya, sab'ata asyara mu'alliman, sab'a asyrata mu'allimatan. Bisa difahami teman-teman semua? Sab'atanya menyelisihi si mu'allim. Tapi kalau asyaronya menyamakan si mu'allim. Wa qawlihi ta'ala fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Wa qawlihi ta'ala qul fa'tu bi asyri suwarin mislih. Qawlihi ta'ala inna iddata syuhuri indallahi itna asyara syahran. Qawlihi ta'ala fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Yang keempat al-a'dad, angka yang mi'ah dan alaf, ratusan dan ribuan. Dan kelipatan keduanya. Dan alfazul uqud. Ya, alfazul uqud. Nah, yang dimaksud dengan alfazul uqud ini adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ishrun, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, tis'una. Mereka semua ini mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ketika rofaknya maupun ketika nasabnya maupun ketika jirnya. Ketika nasab dan jirnya kan keadaannya satu dengan ya. Kalau rofaknya dengan waw nih seperti ini, ishrun dan seterusnya sampai tis'un. 90. Takunu bilafzin wahidin, maka dia menjadi dengan satu lafaz ma'al muzakkar wal mu'annas, bersama muzakkar dan mu'annas. Contohnya gini, hadara mi'atu talibin wa mi'atu talibatin. Sama kan? Mi'atu 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 gitu. Padahal ketika bersama ma'dudnya yang talib dan talibah, muzakkar mu'annas. Wa mi'ata muhandisin. Kemudian mi'ata muhandisatin. Hadara alfu talibin wa alfu talibatin wa alfa muhandisin wa alfa muhandisatin. Hadara isyruna taliban wa isyruna talibatan. Nah, itu al-fazlul uqud. Wa qawlihi ta'ala fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asahu fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin mi'atu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin alfi sanah. Ini kasrah karena kan dia majrur karena ada huruf kaf. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran salasuna. Ya. Wa wa'adna Musa salasina maf'ul bih ya, lailatan maksudnya. Sanian tamyizul adat, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas keadaan-keadaan si ma'dud yang kita sebut sebagai tamyizul adat juga. Dan diteruskan membaca tatbiqat selesai, masuk ke tawabi. Ya, tidak sampai 100 halaman lagi. Selesai kitab ini dicanangkan dan direncanakan insya Allah tahun ini kalau bisa, atau kalau tidak bisa ya sebelum Ramadan atau di bulan Januari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Khairan Ustaz. Barakallahu. Wa fiikum barakallah.